Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu pendidikan dalam perspektif ilmu. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu Ajeng Putri Lutfiani, Lutfiana Sabrina, Nabila Rahman, dan Relika Alafa. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan, ilmu, dan pendidikan merupakan ketiga hal yang berbeda. Berikut ini adalah penjelasan dari perbedaan ketiga hal tersebut. Pertama, ilmu pendidikan. Semiawan menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagaimana seyogianya terwujud dan bersifat normatif. Ilmu pendidikan bersumber dan diperuntukkan bagi praktek pendidikan. Ilmu pendidikan berisi kajian teoretis, konsep, hukum-hukum, generalisasi yang terkait dengan ilmu pendidikan. Bentuk atau konten ilmu pendidikan terdiri atas generalisasi-generalisasi, yaitu kesimpulan umum yang ditarik berdasarkan hal-hal khusus, hukum-hukum atau prinsip-prinsip dan teori-teori. Kedua, ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, logis, teratur, memiliki dasar pembenaran, dan bersifat intersubjektif. Sistematis karena dalam pemerolehannya melalui tahapan atau proses yang saling terkait dan saling mempengaruhi di antara komponennya. Tidak hanya itu, hasilnya pun harus dapat diketahui derajat kebenarannya dan dapat diuji ulang kebenarannya oleh orang lain. Bila ditinjau dari segi morfologis, ilmu merupakan pengetahuan sistematis yang dihasilkan dari kegiatan kritis yang tertuju pada penemuan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap ilmu berisi sejumlah besar istilah yang disebut konsep, teori, dan generalisasi yang tidak lain merupakan apa yang kita pikirkan berdasarkan pengalaman. Dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang didapat melalui proses yang sistematis, logis, memiliki derajat kebenaran yang jelas, dan dapat diuji ulang kebenarannya oleh orang lain atau bersifat empiris. Ketiga, pendidikan. Pendidikan adalah usaha terencana untuk menjadikan seorang individu lebih bertumbuh menjadi manusia dewasa. Menurut Profesor Dr. Driyakara, pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia muda ke taraf insani itulah yang menjelma dalam semua perbuatan mendidik. Menurut Sir Godfrey Thompson, mengemukakan pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap atau permanen di dalam kebiasaan-kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya, dan sikapnya. Beberapa ciri atau unsur umum yang harus ada sehingga suatu hal disebut sebagai pendidikan, yaitu 1. Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu berkembangnya kemampuan-kemampuan individu sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai individu, warga masyarakat, ataupun warga negara. 2. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan usaha yang disengaja dan terencana dalam memilih isi atau materi, strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Ketiga, kegiatan tersebut dapat diberikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Pohon ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan dibangun dalam referensi jamak multireferensial, yaitu berakar dari ilmu lainnya meliputi filsafat, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang bersifat teoritis dan juga praksis. Lebih lanjut, Semiawan menjelaskan bahwa ilmu pendidikan bersumber dari dan diperuntukkan bagi praktek pendidikan. Tilaar juga mempunyai pendapat yang sama bahwa ilmu pendidikan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ditopang oleh berbagai jenis disiplin ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ilmu pendidikan lahir dari praksis pendidikan. Dengan demikian, pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan selalu bersumber dari akar ilmu tersebut. Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu pendidikan berasal dari akar ilmu filsafat, psikologi, antropologi, dan sosiologi.
Asumsi dasar yang melandasi ilmu pendidikan bahwa ilmu pendidikan sebagai teori tidak dapat dipisahkan dari praksis pendidikan. Dengan kata lain, teori pendidikan berkembang dari analisis tindakan dalam pendidikan. Keempat ilmu tersebut dapat menopang keberlangsungan ilmu pendidikan. Filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari kenyataan keseluruhan segala sesuatu. Ketika mengkaji permasalahan filsafat, maka para ahli filsafat dapat melakukannya dengan beragam metode filsafatnya. Metode-metode itu antara lain adalah metode kritis refleksif, metode dialektif dialog, metode fenomenologis, metode dialektika. Filsafat dapat dikelompokkan dalam dua bidang, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Filsafat umum mengkaji tentang manusia, alam, Tuhan. Filsafat khusus menyoroti aspek kehidupan manusia yang penting, meliputi filsafat hukum, filsafat ilmu, filsafat pendidikan. Psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental, pemahaman keunikan manusia dan segala karakteristik manusia, tahapan perkembangan manusia, dan berbagai gejala proses mental menjadi sumbangan yang sangat penting dalam menganalisis dan mengkritisi pendidikan. Dalam sejarah perkembangannya terdapat 5 perspektif dalam psikologi, yaitu behavioristik, psikoanalitis, humanistik, kognitif, dan neuroscience. Selanjutnya ada antropologi. Antropologi mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Ilmu antropologi mengkaji manusia berdasarkan etnis, ras Indonesia, dan ras-ras di negara lain. Selanjutnya sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan budaya. Ilmu sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Ilmu pendidikan sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Ilmu pendidikan dalam orientasi lama dan baru. Ilmu pendidikan di Indonesia kurang berkembang. David Hargreaves berkata bahwa lemahnya pertumbuhan ilmu pendidikan disebabkan karena ilmu pendidikan telah mengabaikan praksis pendidikan. Ilmu pendidikan berkembang karena refleksi terhadap praksis pendidikan di alam Indonesia. Tetapi pada saat ini pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada teori dari Barat. Ilmu pendidikan yang lama lebih menekankan pada pengembangan intelektualisme semata dan menafikan unsur budaya di mana anak tinggal, sehingga anak asing dengan kehidupannya. Sudut pandang ilmu pendidikan di Indonesia adalah kehidupan anak Indonesia dalam masyarakat dan budaya Indonesia yang pluralis. Pendidikan Indonesia dikaitkan dengan struktur kekuasaan, pengembangan ekonomi khususnya ekonomi pedesaan dan koperasi, praksis pendidikan yang berakar pada local wisdom, yang ada di dalam kebudayaan yang pluralistik di Nusantara sangat perlu dikembangkan. Selanjutnya ada perbedaan ilmu pendidikan lama dan ilmu pendidikan baru. Ilmu pendidikan lama, anak didik dijadikan sebagai objek, sedangkan ilmu pendidikan baru, anak didik sebagai subjek. Ilmu pendidikan lama, proses pendidikan cenderung memisahkan anak dari lingkungan budayanya, sedangkan baru memadukan unsur budaya anak dalam proses pendidikan atau kontekstual. Di pendidikan lama menggunakan dehumanisasi, sedangkan ilmu pendidikan baru humanisasi. Ilmu pendidikan lama mengembangkan kognitif tingkat rendah, sedangkan yang baru memfungsikan otak anak dalam proses pendidikan. Pendidikan lama mengembangkan perspektif behavioristik dan psikodinamika. Pendidikan baru mengembangkan perspektif baru dalam psikologi, yaitu humanistik, kognitif, neuroscience, indigenous psychology. Yang terakhir, pendidikan lama melakukan penelitian tentang anak didik dalam perspektif kuantitatif, sedangkan baru penelitian dalam perspektif kualitatif dan penelitian gabungan. Pendidikan sebagai pandangan subjektif. Karakteristik utama ilmu pendidikan adalah pandangan subjektif. Geisteswissenschaft Tiller 2007. Hal ini mengandung implementasi bahwa ilmu pendidikan mempunyai dasar-dasar yang kokoh, yaitu mengenai subjek anak Indonesia dalam masyarakat dan budaya Indonesia yang pluralis. Tiller 2007. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang mengkaji tentang teori-teori pendidikan dan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh dari kegiatan ilmiah, riset, dan berisi tentang konsep-konsep pendidikan.
ilmu pendidikan menyangkut hal-hal yang terkait dengan ilmu scientific, sistem, dan ilmiah dalam bidang pendidikan. Pengkajian tentang pendidikan menurut Mutia Harjo 2010 terdiri dari 4 aspek, yaitu 1. Sejarah pendidikan, 2. Ilmu pendidikan, 3. Praktek pendidikan, 4. Filsafat pendidikan. Pendekatan subjektif. 1. Pendekatan Verstehen, di mana dalam menghayati objeknya sehingga lebih cenderung pada model penelitian kualitatif. Pendekatan Verstehen lebih mendalami makna dalam konteks penelitian yang mencangkup pemahaman akan perilaku manusia, seperti sistem budaya, keyakinan, norma yang akan sangat membantu dalam mengatasi persoalan pendidikan dalam konteks budaya dalam upaya memahami nilai-nilai positif yang sudah dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Meneliti bagaimana proses-proses internalisasi nilai dan perilaku yang dipengaruhi oleh nilai tersebut akan menjadi peran psikologi pendidikan ke depan. 2. Indigenous psikologi merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan konten, makna, nilai, keyakinan, dan konteks keluarga, sosial, budaya, dan ekologi. Secara eksplisit, dalam desain penelitian sebagai upaya memahami nilai-nilai positif yang sudah dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia tersebut. Perbedaan perspektif ilmu pendidikan di Jerman dengan Amerika. Pedagogi ilmu pendidikan. Istilah ilmu pendidikan berasal dari Jerman dan Belanda yang lebih berorientasi pada nilai intrinsik. Orientasi kontinental negara persemakmuran lebih memperhatikan hal-hal yang dari dalam diri seseorang, intrinsik. Sedangkan orientasi pragmatis bermuara pada sesuatu yang langsung diamati sifatnya atau berorientasi pada hasil. Orientasi baru dalam ilmu pendidikan dilandasi oleh pemikiran Eropa. Istilah ilmu pendidikan terutama berkembang dan tumbuhnya di Jerman. Pedagogi. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani paidagogeo, di mana terdiri dari pais genetif, paidos yang berarti anak dan agogo berarti memimpin, sehingga secara harfiah pedagogi berarti memimpin anak. Kata pedagogi juga diturunkan dari bahasa Latin yang bermakna mengajak anak, sementara dalam bahasa Inggris istilah pedagogi digunakan untuk merujuk kepada teori pengajaran, di mana guru berusaha memahami bahan ajar, mengenal siswa, dan menentukan cara mengajarnya. Tokoh ilmuwan pendidikan diantaranya ada Dewey dan Vygotsky. Ilmu pendidikan lebih banyak dilakukan di Jerman karena di sana lebih berkembang kajian-kajian teori pendidikan seperti jurnal teori pendidikan yang mutakhir, Journal Education, a biannual collection of recent German contributions to the field of educational research, yang dikembangkan oleh Institute for Science CO Operation di Tübingen, Federal Republic of German. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, maka teori umum pendidikan ini tidak dipakai lagi. Perbedaan perspektif ilmu pendidikan di Jerman dan Amerika. Pedagogi pendidikan di Jerman. Pendidikan di Eropa cenderung masih bersifat teoritis, sangat detail, aturan-aturan yang menghargai senioritas. Interaksi kadang-kadang bersifat feodalisme, ada tata karma, nilai-nilai yang dipentingkan jika berinteraksi antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa tidak sebebas untuk mengeluarkan pendapat dengan dosen. Interaksi lebih bersifat pemahaman dan Verstehen, dan ke arah subjektif. Kurikulum di Jerman dihubungkan dengan dua hal, yaitu didaktik dan Lehrplan. Didaktik berhubungan dengan teori-teori pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan, dan materi pelajaran sehingga tidak langsung berhubungan dengan strategi pembelajaran. Meskipun kurikulum merekomendasikan metode pengajaran tertentu, guru dipersilahkan mengembangkan sendiri metode pembelajaran yang dirasakan tepat oleh mereka.
Pendidikan di Amerika, pedagogi. Pedagogi dalam perspektif Amerika lebih menekankan aspek pragmatis dibanding dengan aspek teoritis. Orientasi ilmu pendidikan lebih banyak dikaji dalam kaitannya dengan praktek pendidikan. Pendidikan di sana lebih empiris, behavioristik, dan pragmatis. Pemikiran pragmatis bertolak dengan filsafat Dewey, yaitu the truth is the making, kebenaran berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Kajian pendidikan lebih pada kajian implementasi dalam sistem pendidikan, cara-cara belajar instruksional, di mana hak dijunjung tinggi. Hal ini berdampak pada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengkritik dosen, terbuka, objektif, bebas mengeluarkan pendapat, lebih demokratis. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.